Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, kali ini kita ada di Balai Lelang Universal dan kita akan coba ngecek unit-unit motor yang akan dilelang di Balai Lelang Universal ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah banyak tanya tentang lelang motor, selain di JBA, jadi ada juga di Universal. Dia ini tempatnya di Lotte Grosir Ciputat. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Universal, langsung aja cek di deskripsi ya. Ada informasinya dan juga alamatnya untuk Balai Lelang Universal. Di sini ada motor dan juga ada unit mobil. Nah, cuman unit mobil ini masih sedikit untuk saat ini ya. Biasanya sih juga agak cukup banyak. Tapi yang kali ini kita akan ngebahas unit-unit motor yang akan dilelang di Balai Lelang Universal. Apa aja, ada yang menarik atau enggak? Teman-teman langsung aja ikutin video gue sampai selesai. Ada ratusan unit motor di sini yang lagi dilelang dari harga yang variatif ya. Oke, ikutin video gue sampai selesai guys. Oke guys, di sini ada banyak banget motor-motor yang akan dilelang. Biasanya nih lelangnya setiap hari Senin ya. Dan gue lagi posisi di bawah tenda lelangnya di Balai Lelang Universal. Oke, kita langsung cek unit-unit apa aja yang ada di sini. Kita mulai langsung dari sini nih. Oke guys, ini ada Yamaha Mio M3 ya, 125 cc. Sini teknologi Blue Core dan custom wheels. Udah custom wheels seperti ini nih tahun 2019. Nah, ini kondisinya kalau untuk grade sih ini masih terbilang cukup ya. Dan ini yang nggak ada nota pajaknya. Jadi kalau teman-teman cek di sini, kita belum bisa lihat nota pajaknya karena plat nomor di depan belum ada. Nanti kita coba cek di belakang. Oke, ini kondisinya sih tahun 2019, jadi masih agak lumayan ya. Joknya aja yang sudah kusam. Odometernya di 6700-an. Nah, ini kondisinya seperti ini nih. Ya, kalau menurut gue sih masih terbilang cukup ya. Jadi mesinnya pun tadi kalau dites juga masih oke. Ini hanya cuman banyak kotor aja nih. Kondisi 2019 ya ini motornya. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik, ini adalah Yamaha Mio M3 ya, 125 cc. Di sini sudah Blue Core custom wheels tahun 2019. Ini pajaknya atau nota pajaknya nggak ada. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke Balai Lelang Universal. Dan di sini open bid-nya di 5.500.000. Nah, di sini kalau teman-teman tertarik, dia ada di lot 12 ya untuk lelang hari Senin. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja datang ke Balai Lelang Universal. Ada motor-motor banyak ya di sini nih. Oke, ini adalah Yamaha Mio M3 ya, 125 cc. Dan di sini tahun 2019 open bid-nya 5.500.000. Oke, kita ke lot berikutnya, sebelahnya langsung. Oke guys, ini juga banyak yang minat nih. Biasanya ini adalah Yamaha NMAX, tapi ini yang non ABS ya. Ini tahun 2019 nih. Nota pajaknya juga nggak ada, tapi teman-teman bisa cek juga di online nih. Kalau untuk plat nomornya, dia di bulan 2 2025 nih. Oke, di sini warnanya sih merah matte seperti ini, campur hitam ya. Dan ini masih lumayan oke sih. Jadi ini juga tadi banyak yang lihat di sini open bid-nya 17.500.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, ada di lot 14. Coba kita kelilingin dulu. Kalau dari depan sih kondisinya, dari headlampnya ini tadi sudah ada rambut-rambut halus ya. Jadi sudah ada baret-baret rambut, tapi seinnya masih oke. Hanya ini kotor aja. Di depan ini belum ada yang lecet. Kondisi bannya ini masih kondisi 75-80%, masih oke. Nah, kita coba cek di belakangnya. Nah, ini kondisi joknya masih terbilang cukup baik ya. Oke, ini kondisi stop lampnya masih oke. Nah, mesinnya juga masih oke. Jadi belum ada lecet-lecet atau baret-baret yang kasar di sini. Masih terbilang cukup baik. Belum ada stop lamp atau headlamp yang pecah juga. Nah, ini kondisi di bagian sebelah kanan. Jadi ini hanya kotor aja ya, belum dicuci. Kondisinya masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang. Ya guys, jadi kalau gue bilang nih kondisinya masih terbilang cukup baik. Tadi sudah dicek engine-nya nih, masih juga halus ya. Jadi masih grade B, hanya kotor aja. Headlampnya juga sudah ada baret-baret rambut halus, tapi nggak terlalu parah sih. Oke, ini adalah Yamaha NMAX non ABS tahun 2019. Warnanya merah matte campur hitam seperti ini. Open bid-nya di 17 juta rupiah, ada di lot 14. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Universal ya. Oke, ini ada lagi guys. Ini motor agak murah sih, di open di 2.900.000. Ini adalah Yamaha Mio M3 juga, 125 cc, cuman tahun 2015. Nota pajaknya juga nggak ada, cuman di sini juga nggak ada plat nomornya ya. Dan ini sudah beberapa kali dilelang dan belum laku. Memang kondisinya ini kalau gue bilang di kategori kurang. Nah, ini
open bid di 2.900.000. Ada di lot 63 ya. Nah ini kondisinya sih udah kurang ya. Ini ada banyak kusam di stangnya dan di handle remnya. Kondisinya warna kuning dan ini sudah sedikit banyak kusam. Kondisi joknya pun juga sudah kurang sih kalau gue bilang, dan behel belakangnya juga sudah tidak ada ya. Kita coba cek di bagian dari belakangnya. Oke guys, ini kondisi dari belakangnya kotor dan emang kalau gue bilang sih kondisinya kurang ya. Dan ini sudah banyak memudar di bagian dashboard ya. Jadi di sini ke bawah ini juga sudah mengusam nih, mengusapnya agak parah. Ini bagian dalamnya sudah tidak dikunci karena ini sudah agak rusak kayaknya. Joknya juga udah agak rusak ya. Nah kita cek odometernya ada di 3200-an. Ini teman-teman bisa lihat tidak ada spionnya, jadi apa adanya, dan semuanya bagian sininya fiturnya sudah mengusam semua ya. Ya seperti ini. Kalau teman-teman tertarik di 2.900.000. Ini adalah Yamaha Mio M3 125cc ya. Ini tahun 2015, warnanya kuning dan udah agak kusam. Kondisinya sih kalau gue bilang kurang. Nota pajaknya nggak ada, odometernya di 3.200-an, dan di sini open bidnya di 2.900.000. Ada di lot 63 ya. Jadi teman-teman yang mau ngecek, ini ada di lot 63 di Balai Lelang Universal. Ya guys, ini ada motor old school juga. Ini bekas motor gua dulu banget, udah nggak ada sekarang. Ini Yamaha Jupiter NMAX yang generasi pertamanya nih. Kita coba cek ya. Oke guys, ini adalah Yamaha Jupiter MX. Ini tahun 2010 nih. Kondisinya kalau gue bilang si arah gede ya. Mesinnya sih tadi masih cukup halus. Pajaknya di bulan 8 2019. Jadi ini pajaknya sudah mati di bulan Agustus kemarin ya. Nah ini kondisinya sih gue bilang udah banyak yang dimodif dan apa adanya seperti ini. Nah MX ini di open di 4.600.000, ada di lot 64 ya. Dan ini juga teman-teman sudah lihat sudah beberapa kali dilelang juga. Masih belum laku. Kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal. Nah ini kondisinya akan kita cek. Knalpotnya sudah dimodif dan sudah karatan seperti ini ya. Jadi ini sudah cukup lama nggak dipakai. Terus bagian pedal rem di kakinya ini juga sudah agak mengarat nih. Kayaknya udah nggak pernah dipakai sama sekali kondisinya. Dan menurut gue sih mungkin ya, ini masih mungkin. Ini indikasi pernah kerendam banjir agak lama. Mungkin, ini masih mungkin. Tapi kalau dari mesin sih tadi masih terbilang cukup normal suaranya, tapi belum dipakai jalan ya. Ini odometernya guys, odometernya ada di 59 ribuan. Kondisinya masih cukup oke sih. Ini pernah dicat ulang bagian sininya. Sudah sedikit mengusam, yang usam wajar ya di bagian stangnya. Koplingnya nih harus disetting lagi nih, terlalu keras. Lalu di bagian panel sininya nih sudah dicat dan sudah pecah-pecah seperti ini. Jadi mungkin waktu pas ngecat nih ngamplasnya kurang bagus ya. Jadi kondisinya pecah-pecah seperti ini. Ini masih bisa dicat ulang sih. Dan ini kalau teman-teman lihat di kondisi dari bagian belakangnya, velgnya sudah dicat putih ya. Jadi ini masih kayak bawaan dari velg Yamaha Indonesia juga ya waktu itu. Dan ini sudah dicat putih. Kondisi bannya sih harus diganti ya. Oke, seperti ini kondisinya. Ini adalah Yamaha Jupiter MX ya, tahun 2010 nih. Nah teman-teman udah cek tadi odometernya sudah di 50 ribuan lebih, dan di sini ada di lot 64, di open di 4.600.000 ya. Pajaknya ini mati di bulan 8 2019 kemarin. Jadi buat teman-teman yang lagi mau nyari motor lelang bisa juga datang ke Balai Lelang Universal, ada di Lotte Grosir Ciputat. Oke, kita cek lagi unit-unit yang ada di sini. Ini guys ada Honda Beat. Ini Honda Beat yang lama ya. Oke, ini adalah Honda Beat 110cc yang FI ya. Tahun 2012, warnanya merah, masih merah nih di sini. Pajaknya mati di bulan 4 2019 dan di open di 5.300.000. Nah, seperti ini kondisinya. Kalau untuk masalah dari eksterior ya, dari sisi kirinya ini sudah diganti untuk masalah suspensinya yang di belakang. Lalu di bagian footstepnya di sini sudah ada yang lepas. Jadi ini sudah renggang semua. Kondisi mesin agak sedikit kasar ya, dan ini sudah mulai mengusam spakbor belakang nih. Lalu di kondisi joknya nih masih diganti, kulitnya sudah pecah-pecah dan sudah ngeras seperti ini nih. Nah ini kondisinya sih kalau gue bilang sudah di kondisi kurang ya untuk di eksteriornya. Mesinnya pun juga kurang. Kita cek speedometernya.
Oke guys, ini odometernya sudah di 53 ribuan ya tahun 2012, dan ini masih belum ada pecah-pecah, tapi sisinya plastiknya ini sudah mengusam semua. Ya, ini kondisinya sih apa adanya. Kita coba cek di bagian depannya. Nah ini guys, di bagian depannya velgnya sudah diganti dan warnanya silver seperti ini. Kondisi bannya tipis, harus diganti. Nah ini catnya sih masih oke yang merahnya ya. Sisanya yang kusam-kusam, yang doff hitam ini mesti diganti. Ada yang beberapa yang sudah renggang dan harus dicat ulang. Kondisi knalpotnya sudah tidak ada cover plastiknya. Kita lihat dari sisi satunya. Ya seperti inilah kondisinya. Ini kayaknya sudah dicat ulang dan kondisinya nih catnya merahnya marun ya. Dan sudah 2-3 kali lelang dan belum laku nih. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik, di sini adalah Honda Beat ya. Ini 1100 cc Fi 2012. Pajaknya mati di bulan 4 2019 kemarin nih. Nah, ini di open di 5.300.000, ada di lot 68. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Honda Beat old school seperti ini tahun 2012, langsung aja cek di lot 68 di Balai Lelang Universal ya. Oke guys, kita ke Honda Beat lagi yang agak banyak orang suka. Ini Honda Beat yang street ya. Ya kita cek. Oke guys, ini adalah Honda Beat Street 2017. Warnanya hitam ya seperti ini. Nota pajaknya yang nggak ada. Dan di sini di open di 9.100.000, ada di lot 149. Dan ini kalau teman-teman mau cek pajaknya ya dari plat nomor, nanti kita coba cek di belakang. Dan kondisinya ini kalau gue bilang dikurang ya. Kenapa? Karena sudah ada bekas jatuh di bagian sebelah kanan nih. Jadi handle rem sebelah kanan ini sudah bengkok dan sudah baret-baret kasar, dan sudah ada karat ya di bagian stangnya, di pengaman stang. Nah ini dia nih yang baretnya, baret kasar, dan juga sudah ada pecah di bagian bodinya. Ini kalau gue bilang kondisinya kurang, sayang ya, sayang banget nih bekas jatuh. Dan kita coba cek dulu di bagian belakangnya. Nah ini bagian belakang dari sebelah kiri sebenarnya kondisinya masih terbilang cukup normal dan masih cukup ya. Cuman pas kita cek di bagian sebelah kanan, ini sudah kurang enak. Dari belakang ke depan ini kondisinya, nah ini sudah ada kabel tiesnya, dan ini sudah pecah karena emang bekas jatuh. Dan di bagian lehernya di bawah sini juga sudah pecah nih. Nah ini kondisinya kalau gue bilang kurang, sudah kusam seperti ini. Dan biasanya sih kalau begini segitiganya juga mesti dicek ya nantinya. Selain harus ganti bodi, tadi mesinnya sih masih cukup normal, tapi kaki-kakinya masih belum tahu. Oke guys, ini adalah Honda Beat Street ya. Ini tahun 2017. Kondisinya sih kalau gue bilang udah kurang karena ada bekas jatuh. Dan warnanya hitam, masih oke sih sebenarnya 2017. Nah di sini nota pajaknya nggak ada ya. Dan teman-teman kalau mau cek, nah ini plat nomornya. Mau cek di online, ada plat nomornya di sini. Oke, buat yang tertarik, ini ada di lot 149, di open di 9.100.000 untuk Honda Beat Street 2017. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal. Oke guys, yang nyari motor naked nih. Oke, ini adalah Suzuki GSX yang R 2017. Warnanya merah hitam seperti ini. Nota pajaknya yang nggak ada ini ya. Semuanya rata-rata nota pajak nggak ada. Kondisinya sih kalau gue bilang masih terbilang C ya, masih cukup karena masih 2017 juga. Dan di sini di opennya di 7.500.000. Nih tadi agak banyak yang lihat-lihat juga. Jadi kita coba cek dulu sekelilingnya ada bekas jatuh apa enggak ya. Yang tipe nakednya ya, jadi dia tidak ada fairing kayak yang tipe sportnya, dan ini tipe touringnya setahu gue. Dan kondisinya sih kalau dari sebelah kanan nih masih terbilang cukup oke sih. Nah ini hanya beberapa cat hitam seperti di spakbor ini agak sedikit mengusam karena kotor juga. Kita cek di bagian sebelah kirinya. Nah ini sudah ada pecah di mikasennya nih. Ini mungkin bekas kesenggol apa gimana lagi parkir. Lalu kondisi dari sebelah kirinya sih masih terbilang cukup baik sih, masih oke. Kita coba ke belakangnya. Nah ini kondisi dari atasnya masih terbilang cukup oke ya, masih normal. Dari joknya semuanya nih masih oke. Ini masih oke banget nih. Nah ini dari bagian belakang ini cuman kotor banget. Bannya ini ya kondisinya nih kayaknya agak-agak sudah harus diganti yang belakang nih. Kondisi knalpot masih oke. Ini banyak kotornya ya, kotor banget nih. Ya teman-teman kalau mau ngecek pajaknya di plat nomornya di bulan 6 2022 ya. Sisanya bisa cek di online. Kita cek bagian sebelah kirinya dari belakang. Nah ini di bagian sebelah kiri dari SX-nya nih. Kalau gue bilang sih masih terbilang cukup normal dah, cukup oke ya. Emang kondisinya masih terbilang cukup. Dan di sini open
diskonnya ini yang lumayan sih di 7.500.000, jadi masih worth it sih, agak-agak worth it kalau gue bilang nih, kondisinya masih oke banget. Oke guys, jadi ini adalah Suzuki GSX R ya 2017. Jadi warnanya red black seperti ini, yang dominan di merah. Kondisinya kalau gue bilang masih terbilang cukup nih. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di online. Di open di 7.500.000, ada di lot 180. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal ya. Oh, kondisinya masih oke nih. Dari headlampnya pun juga masih terbilang cukup baik. Oke, kita langsung coba cek di lot berikutnya. Oke guys, ini ada motor Matic lagi. Oke, ini adalah Yamaha Lexi 2018 ya, warnanya hitam matte seperti ini. Nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya. Ini di bulan Januari 2024 habis platnya. Dan ini kondisinya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang, nanti kita akan kelilingin lagi. Dan di sini open bidnya di 9 juta rupiah. Jadi kita langsung cek aja dulu kondisinya untuk dari motor ini. Kalau dari sebelah kiri depan ini masih terbilang cukup normal, belum ada bekas jatuh atau pecah dari bodi. Headlampnya ini masih oke, masih terbilang baik ya. Kondisi dari bannya masih terbilang 70%, dan kalipernya nih masih oke, termasuk disc brake-nya. Hanya kotor aja sih di bagian sebelah kanan depannya, ini juga terbilang oke nih, masih terbilang cukup baik. Kita coba langsung ke belakangnya. Dan ini kondisi di bagian stangnya masih terbilang cukup normal. Dia juga sudah ada power outlet ya di sini. Jadi motor ini ada power outlet dan ada laci penyimpanan juga untuk handphone. Joknya ini yang udah sobek-sobek, jadi hanya di retrim aja nanti. Ini kayaknya bekas kucing ya kalau kita lihat nih. Ini kucing biasa lah. Terus ini kondisi dari bagasinya muat satu helm biasa. Oke, masih oke. Kondisi joknya juga di bagian covernya bawah. Nah, ini di bagian dari belakangnya masih terbilang cukup baik ya, masih normal. Stop lampnya juga masih oke. Mesinnya cuman kotor aja nih. Kalau lihat dari baut-bautnya sih masih motor baru banget ya, jadi belum pernah dibongkar nih kalau lihat dari baut-bautnya. Cuman ini kotor banget sih. Oke guys, ini buat yang tertarik, ini adalah Yamaha Lexi 2018, warnanya hitam matte ya seperti ini. Dan di sini nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya ya. Ini kondisinya kalau gue bilang masih cukup baik, hanya joknya aja yang sobek-sobek, jadi harus di retrim. Dan di sini di open di harga 9 juta rupiah, ada di lot 232 di Balai Lelang Universal. Oke, jadi teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Universal ya. Ada Instagramnya juga, jadi teman-teman bisa cek di deskripsi. Oke guys, that's it for today. Ini adalah informasi atau video tentang Balai Lelang motor di Balai Lelang Universal. Buat teman-teman yang belum tahu Balai Lelang Universal, bisa cek di deskripsi. Ini ada di Lotte Grosir Ciputat ya. Jadi buat teman-teman langsung aja searching by Google atau searching by Maps. Ini ada di Lotte Grosir Ciputat. Dan untuk informasi lebih lanjut, gue juga taruh di deskripsi untuk Instagram atau media sosialnya dari Balai Lelang Universal ini. Jadi di sini ada lelang untuk otomotif ya, ada motor dan juga mobil di sebelah sana. Tapi yang sudah kita bahas ini adalah lelang motor, dari variasi motornya di masa pandemi seperti ini. Kondisi motor-motor lelang juga masih cukup banyak peminatnya ya. Nah, ini lelangnya setiap hari Senin, jadi buat teman-teman yang mau tahu informasi tentang Universal atau Balai Lelang Universal, langsung aja cek di Instagramnya ya. Oke, semoga informasi ini informatif, valid, dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara subscribe-nya. Gue Dauzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.